Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang istimewa, yang tentunya kalau kita nyimak video ini kita bisa mengambil ilmunya itu seperti apa, dan setelah kita ambil ilmunya kita bisa memperoleh hikmahnya. Karena ingat, makanan hati itu cuma ada dua, yang satu ilmu, yang kedua adalah hikmah. Kita mencari ilmunya lalu kita ambil hikmahnya, itulah makanan hati. Makanya mari kita simak video ini bersama-sama supaya kita bisa kita bisa memperoleh ilmunya dan mengambil hikmahnya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan, ya muluk, wahai para raja, wa ya mamalik, dan juga para rakyat, ya zalimun, orang-orang yang zalim, dipanggil semua nih, wa ya adilun, orang-orang yang adil, ya munafiqun, orang-orang munafik, semuanya dipanggil semuanya ini. Wa ya mukhlisun, dan juga wahai orang-orang yang ikhlas, semuanya dipanggil. Apa katanya? Ad-dunya ila amadin, dunia itu ada batas waktunya. Wal akhirah ila abadin, sedangkan akhirat berkelanjutan selamanya. Dunia sementara, tapi akhirat adalah selamanya. Fariq man siwal haqqi, singkirkan apapun selain Tuhan Azza wa Jalla. Ya, singkirkan, bersihkan hatimu, kosongkan hatimu dari apa saja selain Tuhan. Bimujahadatika wa zuhudika, dengan mujahadah dan zuhud, dengan kerja keras dan juga dengan mengimplementasikan pola hidup sederhana. Zuhud itu pola hidup sederhana, menerima apa adanya sambal sama oncom, ya udah makan aja. Ya, kamu punya uang banyak, nggak usah beli baby bank lah, yang penting sedang gelinding, beli aja kijang, agia, ya, pola sederhana seperti itu. Uang ada, beli BHS bisa, ya beli sarung ini aja, Tegal Gubuk aja, yang 25.000 harganya, yang penting iya, itu zuhud seperti itu. Nazif qalbaka, bersihkan hatimu, min ghairi rabbika, selain Tuhanmu. Biarkanlah di hatimu hanya ada Tuhanmu saja, selain Tuhanmu bersihkan semuanya, kosongkan. Ihdar an yasladaka syai'un, berhati-hatilah dari apapun yang akan memburu kamu. Au yahbisuka, atau yang memenjarakan kamu. Au yuqifuka syai'un, atau sesuatu yang bisa menghentikan kamu, menghalang-halangi kamu, an maulaka, dari majikanmu, Tuhanmu Azza wa Jalla. Fa idza ja'at al-aqsam, kalau datang bagianmu yang sudah ditentukan, ada itu milikmu, rezekimu, ya, apapun yang datang sebagai rezekimu, bagian yang sudah ditentukan buat kamu,
tanawalha, silakan engkau pakai, silakan engkau makan, silakan engkau minum, silakan engkau kendarai, apapun yang bagian milikmu silakan dimanfaatkan, dipakai. Tanawalha biyadil amri, berdasarkan perintah Tuhan, berdasarkan syariat Tuhan, ya. Al-muwafiqah ala qadami zuhud fiha, ya, sesuai dengan, sejalan dengan pola hidup sederhana tadi. Artinya silakan dimanfaatkan, tapi jangan dipakai untuk berfoya-foya, berlebih-lebihan, gitu. Tahu diri lah, gitu. Ya udah. La biyadil ikhtiar laha, bukan berdasarkan pilihanmu. Wal hubbi, dan juga bukan berdasarkan rasa cintamu kepada materi itu, kepada dunia. Silakan rezeki dipakai, dunia dimanfaatkan, tapi tetap engkau tidak boleh mencintai dunia itu. Az-zuhdu, kezuhudan, pola hidup sederhana itu, idza dama, kalau berlangsung, berkesinambungan, amila fil badani, akan berpengaruh kepada badan kita, kepada fisik kita ini. Fayurithu fil qalbi huznan, selanjutnya nanti akan mewariskan ke dalam hati kita, artinya akan memberikan dampak positif kepada hati kita, yaitu huznan, mudah terharu, mudah sedih hati, mudah ya, artinya kepedulian sosialnya sangat tinggi. Ada orang susah ikut bersedih hati, ya, mudah terharu hatinya, ya, hati yang mudah terharu. Wa fil bunyati nuhulan, dan fisik juga akan menjadi kurus, ya. Orang sudah itu fisiknya tidak mungkin perutnya buncit. Yang perutnya buncit itu orang serakah biasanya. Biasanya kalau tukang minum bir perutnya besar. Kayak orang hamil tuh, sampai bergelayut tuh. Gitu. Soalnya orang yang tukang minum bir tuh perutnya bergelayut. Fa'idha tahaqqaqa hadzal huzn, apabila rasa kesedihan itu sudah permanen di dalam hati kita, wa nuhul, dan juga badan kita kurus ramping, tidak gemuk, ya, ja'al faraju minal haqi, akan datang kemudahan-kemudahan dari Tuhanmu. Bil farahi bihi, dengan rasa bahagia dan gembira, wal ma'rifati lahu, dan juga akan berkelanjutan sampai mengenal Tuhan, ya, dengan mujahadah dan zuhud. Itu dua, mujahadah dan zuhud. Rajin beribadahnya, juga pola hidupnya sederhana. Fayadhabu al-husnu wal wahmu, akhirnya mah rasa sedih itu sendiri, ya, rasa kegelisahan pasti akan hilang. Nantinya mah kalau sudah kenal itu sudah. Prosesnya itu dulu nantinya. Al-mu'minu munqati'ul qalbi anil khalqi. Orang yang beriman itu hatinya sudah terputus, tidak lagi terpaut, tidak lagi bergantung kepada sesama makhluk. Orang beriman itu hanya bergantung kepada Allah, sehingga sudah tidak ada lagi ketergantungan kepada sesama manusia ini. Jadi proses nanti ketika masih dalam proses mujahadah, ya, itu mudah terharu, ya, hatinya lembut dan sangat sensitif sekali. Tapi kalau sudah mencapai tingkat ma'rifat, ya sudah nggak ada kesedihan lagi, tinggal kebahagiaan aja. Ya, tetapi
dorongan untuk berbuat baik, menolong yang susah tetap tidak berkurang ya. Tapi rasa sedih, kegelisahan juga sudah nggak ada, sudah merasa nyaman. Wa anil ahli, dan termasuk juga tidak ada ketergantungan pada keluarga. Wal mal, dan juga tidak ada ketergantungan kepada harta. Wal walad, juga ketergantungan kepada anak-anak. Sudah nggak ada tergantungan semuanya. Artinya anak berbakti silakan dan juga silakan, nggak urusan kok. Ya, ketika menghadapi kesulitan sudah tidak akan muncul lagi harapan-harapan, rasa tamak, minta bantuan kepada seseorang atau nggak ada. Ya semuanya. Ya kalau kita kan Allah kan terakhir. Kalau sudah teman-teman ada yang bantu baru minta sama Allah kan. Baru ke Astana Gunung Jati puasa 40 hari, baca Quran tiap hari, sholatnya 27 kali. Ya termasuk sunnah qobliyah ba'diyahnya juga, termasuk sholat hajatnya, sholat apa lagi? Taubatnya, sholat tasbihnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, terus sampai jidatnya hitam. Ya, terakhir kalau sudah manusia tidak bisa menolong, baru terakhir kepada Allah. Jadi Allah mata itajalah. Terakhir. Itu seperti itu. Ketergantungan kepada anak. Sekalipun anaknya di pejabat tinggi, ya orang yang sudah kenal Allah mau ngapain? Ya udah silakan aja. Wa innama yatasyaghalu bihim. Ya, wa qalbuhu muntazirun limaji'i rasulil maliki. Secara zahir dia bisa saja ngurusi mereka. Yang syaghilu bihim ya sibuk, yang ya tetap usaha cari makan, anak-anaknya disekolahkan, dipesantrenkan, istrinya dikasih baju, dikasih makan yang enak, iya ada masalah. Tapi hatinya hanya menanti kedatangan utusan dari Tuhan nanti. Kiriman dari Tuhan itu. Wasala babal baladi, telah sampai ke pintu desa, ya di perbatasan masuk situ. Wa qad wada'a ahlahu wa huwa qa'idun bainahum, dia sudah goodbye, selamat tinggal dengan seluruh penduduk desanya itu, ya. Wa huwa qa'idun bainahum, padahal dia berada di tengah-tengah mereka. Jadi dalam kesendiriannya, hatinya dalam kesendirian, sekalipun fisiknya di tengah-tengah masyarakatnya. Sementara kita mau mencari tempat suci, tempat yang sunyi, yang sepi, khalwat, mesti ke hutan. Nah, tetapi kalau sudah final, mas sudah dapat wangsit, ya bisa berkhalwat di tengah pasar, tidak akan berpengaruh sama sekali, ya dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya itu. Itulah kira-kira. Wa qalbuhu muntazirun wa qaidun bainahum al-mu'minu abadan muwaddi'un huwa bainal khalqi. Orang beriman itu sudah meninggalkan sesama makhluk, ya. Ya, sudah tidak terikat lagi. Waqad wada'ahum dzarrahu ma'al khalqi. Anak keturunan harganya semuanya memang ditinggalkan dengan makhluk itu. Wa habluhu ma'al khaliq, tapi hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diterjemahkannya langsung aja, jadi biar jangan muter-muter nanti. Idza waqara at-tauhid, apabila ketauhidan sudah mapan fil qalbi, di dalam hati, punya posisi yang terhormat di dalam hati kita, sahal amalu, baru amalnya itu benar, sahih, baru amalnya menjadi sah. Min haitsu zahir, dilihat dari sisi zahir. Li'annahu yastawi
Zahiruka wa batinuka. Karena zahirmu dan batinmu sudah sama. Nggak ada perbedaan antara zahir dan batin. Kalau orang awam ya selalu tidak sama. Apa yang dizahirkan tidak sama dengan yang dibatinkan. Zahirnya berbeda dengan batinnya. Ketika kita ada di hadapan mereka, tingkah lakunya berbeda ketika kita tidak ada di hadapan mereka. Lihat saja binatang. Ya, kita pasang CCTV. Kita amati, perilakunya sama. Ketika kita datang ya begitu juga perilakunya, nggak berubah. Kita ada ataupun kita ada, kalau binatang perilakunya tetap. Kalau manusia kitanya ada berbeda. Ketika kita pulang di depan mah ya sumuhun, inggih sumuhun. Engkau apalagi Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Siap Pak, siap. Ya. Wah ya kita pulang mah. Terjadi kan? Iya kan? Ya itulah soalnya. Itu. Di depan ngomong manis-manis, di belakang mah bau kentut semuanya itu. Iya. Ya ketika punya keperluan ya ngomongnya baik-baik, sangat sopan, wah sudah enak banget ngomongnya, nyanjung kita. Kalau sudah kepentingannya tercapainya, akhirnya ya apa yang terjadi? Ya bau kentutnya nggak kedengeran kok, kabar beritanya nggak kedengeran lagi udah. Bang Pak, beng, namanya Bang Pak, beng, udah pergi. Ya, itu begitulah kira-kira. Itu harus kita maklumi, kita harus siap menghadapi realitas semacam itu. Dan itu ada kehidupan kita seperti itu. Yang namanya orang setia di depan di belakang itu kan nggak banyak kok. Ya Nabi aja kan 4 orang. Yang disepakati itu kan 4 orang. Lingkar pertama mah, lingkar keduanya 9 orang, ketiganya 15 orang. Ya, lingkaran berikutnya 100 orang itu aja kok yang lain mah ya sebagai figuran itu aja lah. Ya, pemain aktor aslinya kan nggak banyak juga. Ya, hanya kebetulan Nabi mah lengkap ya. Ada yang kesetiaannya yang luar biasa, ada yang keberaniannya luar biasa ada, dengan harta yang luar biasa ada, Sayyidina Utsman, ya, dengan keilmuannya ada Sayyidina Ali. Saya juga kalau kayak Nabi 4 saja cukup kok. Iya kan? Yang ahli bangunan Pak Edi gitu kan gitu. Iya kan? Yang ahli apa lagi? Yang ahli jadi MC Wafar gitu. Yang public communication-nya ya. Sebagai PR-nya kan itu. Seperti itu. Nggak banyak juga kok. Selalu Amar ya organisasi mafioso juga begitu kok. Ring ketiga itu tidak kenal sama ring yang satu tuh. Ya, yang tahu ring satu ring 2, yang tahu ring 2 ring 3 dan terusnya gitu. Ya, sehingga tidak terputus mata rantai itu kan organisasi mafia kan seperti itu. Itu kokoh sekali. Ya tapi jangan lo kalau gitu Nabi mafia dong, enggak dong. Ya sistem begitu kira-kira, kan lebih. Lalu selanjutnya min haitsu zahir li'annahu yastawi zahiruka wa batinuka ghinaka wa faqruka, kayamu dan miskinmu sama. Iqbalul khalqi, disenangi orang lain, wa idbaruhum, dan juga tidak disenangi orang lain juga sama. Disanjung dengan dihina sama. Kaya dengan miskin sama, lahir dan batin sama. Ya, dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, nggak dapat duitnya hilang, ya udah sama semuanya, alhamdulillah. Ya, selalu stabil hatinya. Itu seperti itu. Dhammuhum laka wa madhuhum, disanjung, dicaci sama.
kaifa la tukhrijuhum, bagaimana mereka tidak keluar, wa qad daqat madqatuka, kunyahanmu sudah penuh, sudah padat, anhuma, dari keduanya, bima rahabat, seberapapun luasnya, ya sudah, wamtala'a qalbuka, hatimu sudah padat, billahi, isinya hanya Allah saja, azza wa jalla, wa bidzikrihi, dan dengan berzikir kepada Allah, wa syauqi, dan kerinduan kepada ilahi, pada Allah, fahina idzin hunalikal walayatu lillahil haq, disitulah kewalian terhadap Allah sebagai satu kebenaran. Waliullah seperti itu. Dan nanti pada akhirnya setelah jadi waliullah kembali lagi kepada alinya berikutnya. Nantinya mah pada akhirnya itu dari 101 di antara 1000, nanti para waliullah itu yang banyak ngomong tuh hanya satu kok. Yang lainnya banyak diemnya. Iya, jadi yang mungkin yang jadi menteri penerangan aja ngomong banyaknya. Kalau yang jadi kepala bin mah nggak boleh banyak ngomong dong. Ya, betul kemarin tuh 1 di antara 1000. Jadi 1000 wali hanya 1 yang ngomongnya banyak dong. Ngomong aja, yang lain mah udah tutup mulut, udah nggak tahu. Gitu. Ya, tapi ya ada juga kepala bin yang banyak ngomong juga ada. Biasanya kalau kepala bin tuh nggak boleh ngomong, ya. Duka tenyaho terang, tengartos, ya. Embu beli weruh, beli paham, itu aja udah. Iya, jadi mereka lebih banyak tersembunyi. Lanjut, tasiru muhibban haqqan, kamu akan menjadi seorang pencinta yang sejati. Ya, benar-benar cintanya, bukan hanya ngaku-ngaku saja. Aliman mualliman, jadi orang pinter dan juga orang yang menyebarkan keilmuan, menjadi guru. Ya, ya pinter juga, ya mengajar juga. Aliman mualliman, hakiman muhakaman, yang bijaksana dan juga yang cerdas. Qariban muqarraban, yang dekat dan terdekatkan. Adiban wa muaddaban, yang punya sopan dan punya kesantunan. Ya. Mughnin anil khalqi, yang tidak butuh bantuan sesama, yakni makfiyan anhuma bikafaini, cukup dengan kedua belah tangannya saja. Makasih, matur nuwun. Apa yang perlu saya bantu Pak? Matur nuwun. Apa yang perlu bantu? Suwun. Ya, sampai siapa tuh? Hasan Abdul Hasan Asyaduli, ada orang kaya yang datang bawa uang sebanyak sekarung lah, kepengen dicicipin oleh waliullah, datang bawa, ditolak. Saya sedang tidak butuh uang, jadi silakan Anda bawa pulang lagi aja. Bayangkan kecewanya orang kaya. Pak Kiai, ini usaha halal, saya dagang kok. Tahu, saya tidak butuh, silakan pulang aja. Lalu akhirnya seorang muridnya mengatakan, kenapa kau sakiti orang yang datang hendak berbuat baik itu? Saya tahu dia berbuat baik kok. Ya kalau saya nggak butuh sih gimana? Kemarin baru minta duit sama Malik bin Dinar. Oh lain itu mah. Ya kenapa orang ngasih ditolak malah engkau butuh malah minta? Oh beda. Kalau Malik bin Dinar mah ketika saya minta apapun yang diberikan kepadaku yang dilihat adalah wajah Tuhan. Orang kaya itu memberiku yang dilihat wajahku. Nanti akan ada beda. Kalau Malik bin Dinar tidak akan pernah menuntut apa-apa. Tapi selagi siapapun yang memberiku dasarnya karena melihat wajahku, kapan-kapan dia akan mengungkit kebaikannya itu. Itu persoalan. Lainnya Wak dibantuku. Lupa. Dulu waktu kamu susah di Jakarta tuh. Sampai gak bisa makan. Saya yang ngasih makan kan. Berapa tahun loh makan nasi gue tuh.
menyakitkan. Itu makanya. Jadi ketika waliullah menolak bantuan itu bukan karena sombongnya, ya kan gitu. Tapi juga dia menjaga kehormatan dirinya, itu aja persoalannya. Wis paham? Iya. Bisa nggak kono durung sih aku. Belum. Iyalah. Ya belajar dikit-dikit aja nggak apa-apa. Perlu mujahadah dan perlu zuhud. Sebab orang yang hidupnya berfoya-foya sulit untuk membangun sensitivitas rasanya itu, betul. Ya, hawanya ya itu, dia merasa nyaman dengan dengan kenikmatan-kenikmatan, makanan yang mewah, mobil yang bagus, rumah yang gemerlapan dan sebagainya, sanjungan-sanjungan semacam itu membuat jadi hatinya menjadi beku semuanya itu. Oke. Lalu ya jahilu ta'allam min jahlika, wahai orang goblok, cobalah belajar dari kegoblokanmu itu. Wahai orang dungu, cobalah belajar dari kedunguanmu itu. Iya, belajar dari kedunguannya itu. Annaka qad tarakta at-ta'alluma, kamu sudah meninggalkan pelajaran. Kamu sudah tidak belajar lagi. Wastaghalta bi ta'lim, tetapi kamu sibuk ngajarin orang. Kamu tidak pernah belajar tapi kamu sibuk ngajarin orang, ngaji, tapi dia nggak nambah ilmu. Selama jadi kiai, dia tidak pernah beli buku baru dan dibaca. Ya, itu kitabnya kitab yang dulu dia baca di pesantren itu. Fathul Mu'in lagi. Iya, nanti selesai Tafsir Jalalain awit maning. Dibaca lagi sampai 40 kali khatamnya. Ini ilmunya nggak nambah kok, itu aja. Iya. Iya enggak? Iya. Nanti apa lagi ya? Ihya Ulumuddin. Berulang-ulang. Yang lainnya baca enggak? Enggak. Dia sudah nggak belajar lagi, sudah. Dia hanya berilmu yang dapatkan dulu, ya sampai sekarang ya masih itu aja. Ini ditegur oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan saya ya, ya, kamu sudah sibuk ngajar, tapi kamunya tidak pernah belajar. Enggak pernah diupdate ilmunya tuh. Wastaghalta bi ta'lim, la tat'ab. Jangan bersusah-susah. Ma yaji'u minka syai'un, tidak akan datang dari dirimu sesuatu, enggak ada manfaatnya. Wala yaflahu, dan kamu tidak akan merasa bahagia. Ala yadaika, di atas kedua tanganmu, ahadun, siapapun, li'anna man la yuhsin an yakuna mu'allima nafsihi, kalau dia tidak benar-benar baik sebagai orang yang menjadi guru terhadap dirinya sendiri, fa kaifa yakun mu'alliman ghairahu, bagaimana dia menjadi guru kepada orang lain. Engkau mengajar orang lain tapi engkau tidak pernah mengajari dirimu sendiri. Ya. Seperti itu. Mengajari orang lain tapi dirinya enggak pernah diajari itu. Ya memang kita sehari-hari, kita tiap hari bertatap muka dengan orang, kita berdiskusi dengan orang, kita bertemu dengan orang, ya, kita berdialog dengan orang, tapi kita jarang berdialog dengan diri kita sendiri. Ya, betul nggak? Iya. Sengaku bayalah. Ya, seperti itulah tadi ulasan dari beliaunya Kiai Haji Buya Syakur Yassin. Tentunya ini sangat luar biasa dan banyak sekali manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, kita tunggu ya, silahkan ditunggu video yang berikutnya, tentunya akan lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi manfaatnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.